Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1356. Serangan itu datang tiba-tiba, dan semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa orang tertembak oleh anak panah. Ye-Shikai ingin menyelamatkan mereka, tetapi anak panah-panah menghujani mereka dalam sekejap, dan tidak ada waktu untuk memasang perisai. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan para prajurit ditembak mati. Sialan. Ye-Shikai memerintahkan prajurit perisai untuk membentuk formasi perisai, tetapi para prajurit itu kurang terlatih dan tiba-tiba diserang. Mereka sudah dalam kekacauan tanpa perlawanan dan hanya bisa mundur. Ye-Shikai hanya bisa membawa beberapa orang kepercayaannya, melawan 10 dari mereka sekaligus, untuk menghalangi pengejaran. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara trompet dari pasukan musuh. Ketika suku serigala mendengar suara trompet, mereka berhenti dan mundur, mengungsi di sepanjang gang-gang yang kompleks dan padat, tidak ingin bertarung. Sebelum Ye-Shikai sempat bereaksi, semua orang telah menghilang. Ada gunung yang dalam di sebelah utara desa. Jika pasukan musuh suku serigala masuk ke hutan, itu akan seperti ikan di air. Belum lagi 1 atau 200 orang, bahkan jika ada 10 atau 20 ribu orang, begitu mereka tersebar di gunung yang dalam, itu akan seperti semangkuk air yang tumpah di hari-hari musim panas yang panas, dan mereka akan segera menghilang tanpa jejak. Sialan. Ye-Shikai tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Musuh berada di kegelapan dan kita berada di cahaya. Bahkan jika kita mengejar mereka ke pegunungan, ada ribuan jalan pegunungan dan kita tidak tahu jalan mana yang akan mereka ambil. Jika kita membagi pasukan untuk mengejar mereka, kita mungkin tidak akan dapat mengalahkan mereka dan hanya akan menambah korban. Selain itu, misi dari 2000 prajurit ini adalah untuk bergegas ke Yandu secepat mungkin, bukan untuk memburu serigala-serigala yang telah menyelinap masuk. 5 menit kemudian. Kapten, di mana mereka? Mancang datang bersama sekelompok besar prajurit Qin, tetapi dia hanya melihat belasan mayat prajurit Qin tergeletak di tanah dan sekelompok prajurit meringkuk di tanah karena ketakutan. Karena mereka mundur saat menghadapi musuh, mereka semua menjadi sasaran hidup di bawah busur dan anak panah suku serigala. Menurut perintah militer tentara Qin, mereka akan dieksekusi. Biarkan mereka semua lari. Ye-Shikai juga tidak mau menerima ini. Jika bukan karena rasa takut para prajurit ini, setidaknya tidak akan ada begitu banyak orang, dan mereka bahkan bisa ditangkap. Bajingan. Mancang sangat marah saat melihat ini. Di antara prajurit yang gugur adalah mantan saudaranya dari Wei Wusu. Dengan pedang panjang di satu tangan, ia meraih 3 tetua yang bersembunyi di sudut dengan tangan lainnya dan mengangkat mereka ke udara. Orang tua, beraninya kau berkomunikasi dengan musuh dan membunuh begitu banyak saudaraku. Menurut hukum Qin, kau harus dicabik-cabik. Aku akan membunuhmu. Mancang sangat marah hingga mengangkat pedang panjangnya, ingin membelah 3 tetua itu menjadi 2 untuk meredakan kebencian di hatinya. Memang, jika dia tidak menyembunyikan kebenaran, Ye-Shikai tidak akan jatuh ke dalam penyergapan, dan dia bahkan bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Saya juga dipaksa oleh mereka. Nyawa para pemuda, wanita, dan anak-anak di desa ada di tangan mereka. Saya saya dipaksa untuk tidak punya pilihan. Kalian melindungi musuh dan diam-diam membantu mereka. Menurut hukum Qin, seluruh desa kalian akan dieksekusi sebagai hukuman kolektif. Kalian takut pada suku serigala, tetapi tidak pada kami. Ada 2000 orang di luar desa. Selama satu perintah diberikan, kalian semua akan dieksekusi. Mancang juga bersemangat. Jika seluruh desa harus dihukum, itu akan terlalu berat. Mancang, mundurlah. Ye-Shikai berteriak, dan Mancang melepaskan ketiga tetua itu. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami terpaksa berada dalam situasi ini. Jika Anda harus menghukum kami, tolong hukum saya saja dan jangan hukum orang lain. Ketiga tetua itu berlutut di kaki Ye-Shikai sambil berlinang air mata. Kapten, Anda tidak boleh memaafkan orang tua ini, kalau tidak semua saudara kita akan mati sia-sia. Baiklah, aku akan membicarakan hukumannya dengan Sangguan secara langsung. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Biarkan Sangguan membawa orang masuk. Seluruh pasukan akan memasak dan beristirahat. Lalu, kirim tim lain untuk berpatroli di desa untuk mencegah serigala mengintai. Bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini? Wajah Sangguan Jian tampak serius. Kematian lebih dari selusin prajurit bukanlah kerugian besar, tetapi bagaimanapun juga, mereka baru saja berangkat dan mengalami hal seperti itu, yang agak merusak moral pasukan. Yang terpenting adalah bahwa insiden ini sangat buruk. Kali ini, bahkan ketiga tetua telah berkolusi dengan suku serigala. Jika kita tidak menghadapinya, kemarahan pasukan tidak akan pernah padam. Ye-Shikai mendengarkan di dekatnya, diam. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Sangguan Jian bergumam. Saya tidak keberatan dengan cara tetua ketiga menangani masalah ini. Dialah yang memikul tanggung jawab terbesar kali ini. Akhirnya, Ye-Shikai berbicara. Tetua ketiga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan untuk masalah ini.
Meskipun Ye baik hati dan tahu bahwa ini bukanlah niat awal tetua ketiga, bagaimanapun juga ini adalah negara Qin. Jika Anda melakukan sesuatu, Anda harus bertanggung jawab. Dan beberapa prajurit itu, menurut perintah militer, meninggalkan medan perang dan menyebabkan kematian rekan-rekan mereka. Menurut hukum, mereka harus dieksekusi, dan keluarga mereka juga harus melakukan kerja rodi. Pak Tua Ye, kamu tidak keberatan, kan? Tanya Sang Guanjian. Saya tidak keberatan. Moral tentara masih belum bersatu. Beberapa orang membelot dalam pertempuran kecil yang melibatkan puluhan orang. Jika mereka pergi ke medan perang, orang-orang ini akan membunuh ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Ye juga sangat marah. Dia berada di tempat kejadian pada saat itu dan hampir mengeluarkan pedang untuk menebas orang. Adapun penduduk desa itu, mereka juga orang-orang yang melindungi suku serigala. Menurut hukum negara Qin, ada banyak wanita, anak-anak, dan anak kecil di antara mereka. Ye menyela Sang Guanjian sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya. Aku tahu kamu bukan tipe orang yang suka membunuh orang tak bersalah, kata Sang Guanjian ringan. Wanita dan anak-anak ini mungkin tidak tahu bahwa suku serigala telah datang. Selain itu, mereka melakukan ini di bawah paksaan mereka. Jika kita berbicara tentang rasa bersalah, desa ini dikuasai oleh suku serigala yang menyusup. Apakah garnisun daerah setempat tidak memiliki tanggung jawab? Jadi, kamu tidak ingin menghukum orang lain? Tanya Sang Guanjian. Saya hanya membahas masalah yang sedang terjadi. Mengenai keputusan akhir, keputusan itu masih di tangan Anda. Karena kamu tidak setuju, maka kita bisa mengeksekusi salah satu dari 3 tetua kali ini. Sedangkan untuk 3 tetua desa yang baru, kita bisa mencari orang lain untuk menggantikan posisi itu. Pak Tua Ye, apakah menurutmu kita bisa menang jika kita benar-benar berhadapan dengan suku serigala dengan orang-orang yang kita miliki sekarang? Sang Guanjian tiba-tiba bertanya. Jika kita unggul dalam jumlah, kita punya peluang menang 60%. Jika jumlahnya seimbang, kita punya peluang menang 30%. Jika kita kalah dalam jumlah, peluang kita menang hampir 0. Meskipun apa yang dikatakan Ye terdengar kasar, itu juga objektif. Mereka bukan pasukan garnisun perbatasan yang tangguh dalam pertempuran, tetapi hanya sekelompok petani tanpa pengalaman praktis. Jika Ye diberi waktu 2 bulan, setidaknya dia bisa melatih mereka untuk melawan serigala secara seimbang. Namun sekarang, tidak ada waktu 2 bulan. Tuan, ini buruk. Semua sumur di desa telah diracuni. Tentara tidak dapat mengisi ulang air. Bagaimana kita bisa maju? Pada saat ini, Mancang tiba-tiba masuk. Sungai di luar desa diracuni oleh suku serigala, menyebabkan sebagian air sumur menjadi beracun. Tetua ketiga pernah berkata bahwa sumber air sumur adalah mata air pegunungan. Mata air ini terkubur dalam di pegunungan, jadi seharusnya tidak mudah bagi suku serigala untuk menemukannya. Bab 1357. Dunia di luar utara desa terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan mata airnya tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Mustahil untuk menemukannya tanpa lebih dari setengah tahun. Karena suku serigala menyelinap ke desa secara diam-diam, itu pasti hanya sementara. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di desa, termasuk suku serigala. Mereka tidak dapat meminum air yang telah mereka racuni. Jadi Ye menyimpulkan bahwa suku serigala buru-buru menaburkan racun ke dalam sumur ketika mereka melihat pasukan memasuki desa, untuk melemahkan kekuatan pasukan Qin. Jika demikian, racunnya akan hilang seiring waktu. Bagaimanapun, apakah itu air sungai atau mata air, semuanya mengalir. Setelah disaring dan diperbarui, racunnya akan diencerkan. Ini hanya masalah waktu. Namun masalahnya adalah Ye dan kelompoknya harus segera bergegas ke Yandu, jadi satu-satunya cara untuk mengisi ulang air adalah dengan naik gunung untuk menemukan mata air lainnya. Kirimkan prajurit untuk mencari mata air pegunungan dan mengisi ulang air. Mereka akan beristirahat selama setengah hari dan kita akan berangkat pada malam hari, perintah Ye. Baiklah, aku akan segera membawa orang untuk mencarinya. Mancang menerima perintah itu dan segera berlari keluar. Air lebih penting bagi pasukannya daripada makanan dan pakan ternak. Tanpa makanan dan pakan ternak, mereka masih bisa menyembelih kuda perang untuk memuaskan rasa lapar mereka, tetapi jika tidak ada air, seluruh pasukan akan kalah dalam waktu 3 hari. Mata-mata klan serigala telah menyelinap ke pegunungan dan seharusnya tidak pergi. Aku khawatir mereka akan kembali. Beritahu para prajurit untuk berhati-hati saat naik gunung dan tidak jatuh ke dalam penyergapan. Sang Guanjian berkata kepada Ye. Tidak seorang pun ingin melihat hal seperti ini terjadi, dan Ye merasa sedikit tidak nyaman. Pasukan tanpa semangat akan menjadi pisau dan domba klan serigala di medan perang. Jadi dia, yang selalu baik hati, mengambil tindakan kejam kali ini dan mengeksekusi para prajurit yang melarikan diri dari medan perang, untuk memperingatkan para prajurit bahwa kesalahan satu orang akan menyebabkan lebih banyak lagi yang terkubur bersamanya. Laporkan,
Banyak penduduk desa berkumpul di luar, beberapa dari mereka memegang peralatan pertanian dan menghadapi para prajurit. Seorang utusan berlari tergesa-gesa. 2.000 orang memasuki desa. Skala sebesar itu diketahui oleh semua orang di desa, tetapi mereka berkumpul di sini, mungkin karena eksekusi 3 tetua. Kedua pria itu tidak berani menunda dan segera berlari keluar. Seperti yang diduga, bagian luar rumah itu dikelilingi oleh penduduk desa. Jika bukan karena tentara yang menghalangi mereka, mereka pasti sudah menyerbu masuk sejak lama. Kamu tidak bisa membunuh ketiga tetua. Kami tidak melihat prajurit-prajurit ini ketika suku serigala menyerbu, tetapi sekarang mereka datang dan ingin membunuh ketiga tetua. Teman-teman penduduk desa, kita tidak boleh membiarkan mereka menyakiti ketiga tetua. Jika kalian berani melangkah maju, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para pemanah, bersiaplah. Seorang perwira Qin khawatir situasi akan semakin tidak terkendali, jadi dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke penduduk desa. Hentikan semuanya. Yesike berteriak dan mengayunkan pedangnya untuk menjatuhkan pedang itu dari tangan perwira itu. Kalian semua penduduk desa, kan? Yesike menatap penduduk desa dengan amarah, keengganan, dan permohonan di matanya. Hukum Qin sangat ketat, dan mereka tidak akan tidak menyadari bahwa ketiga tetua berkolusi dengan suku serigala dan memancing pasukan Qin untuk menyergap, yang merupakan kejahatan berat. Yesike dan Sang Guanjian hanya memenggalnya dan tidak melibatkan orang lain, yang sudah merupakan tindakan yang lunak. Saya mengerti perasaanmu, tetapi ini hukum militer. Jika tidak ada yang dihukum, maka para prajurit ini akan mati sia-sia. Jelas-jelas kau yang tidak bisa mengalahkan suku serigala dan membiarkan mereka kabur, jadi kau datang untuk melampiaskan amarahmu pada ketiga tetua. Penduduk desa mengabaikan penjelasan Yesike dan melemparkan batu ke arah mereka. Penduduk desa terus maju dan hendak memblokir gerbang. Berani sekali kau. Kurasa kau sudah bosan hidup. Ayo, bunuh beberapa orang di barisan depan dulu. Aku ingin melihat siapa yang berani mendekat. Ajudan Sang Guanjian khawatir penduduk desa yang membuat onar akan melukai Yesike dan yang lainnya, jadi dia memerintahkan para penjaga untuk mengarahkan tombak dan busur silang mereka ke penduduk desa. Situasinya menegang dan Yesike benar-benar khawatir kedua belah pihak akan bertarung. Semuanya, tolong berhenti. Pada saat ini, ketiga tetua keluar dari rumah di bawah pengawalan beberapa prajurit Qin. Ketika penduduk desa melihat para pendatang baru, mereka tiba-tiba terdiam. Saya telah melanggar hukum Qin dan pantas dihukum mati. Para perwira telah menunjukkan kelonggaran terbesar dengan hanya mengeksekusi saya. Tolong cepat pulang dan perlakukan saya seperti pengemis. Ketiga tetua menangis dengan getir. Hanya ada lebih dari 1.000 orang di desa itu. Bagaimana mereka bisa menandingi 2.000 tentara Qin? Jika Yesike memberi perintah, semua penduduk desa akan mati. Ketiga tetua sangat berterima kasih kepada Yesike dan Sang Guanjian karena tidak melampiaskan kemarahan mereka pada penduduk desa lainnya, tetapi jika mereka terus membuat masalah, tentara Qin akan marah dan memulai pembantaian. Tiga tetua, kami pasti akan menyelamatkanmu. Akhirnya, di bawah intimidasi Qin Jun dan bujukan dari tiga tetua, penduduk desa bubar, tetapi semua orang memiliki ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Yesike percaya bahwa mereka akan membuat masalah lagi. Beritahukan kepada para prajurit agar lebih berhati-hati di malam hari. Siapa tahu cara apa yang akan digunakan penduduk desa ini. Namun ingat, jangan menyakiti siapapun, apalagi membunuh siapapun. Yesike memperingatkan seluruh pasukan bahwa hubungan mereka sekarang begitu tegang. Jika mereka mulai bertengkar lagi, itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api dan kemungkinan akan berubah menjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Baiklah, bagaimana rencanamu menghadapi situasi saat ini? Yesike berjalan ke arah Sang Guanjian. Jelas terlihat bahwa dia sangat khawatir. Ketiga tetua memang telah melakukan kejahatan berat, tetapi dilihat dari situasi saat ini, jika ketiga tetua dieksekusi di depan umum, saya khawatir penduduk desa ini akan datang untuk merampok tempat eksekusi. Tetapi jika dia dibebaskan, akan ada banyak keluhan di ketentaraan. Begitu banyak saudara yang meninggal sekaligus, dan mereka membenci penduduk desa sampai ke akar-akarnya. Jika seluruh desa tidak menghukum satu orang, lalu bagaimana kehidupan belasan saudara ini akan dijelaskan? Keluhan di ketentaraan pasti akan menyebabkan ketidakstabilan moral militer, atau bahkan konsekuensi yang lebih serius, seperti protes militer. Angkatan darat saat ini kurang efektif dalam bertempur. Jika moral angkatan darat tidak stabil, pasti akan terpecah belah. Oleh karena itu, apakah itu, bergerak maju, atau bergerak mundur, itu sangatlah sulit. Terlebih lagi, pasukan akan berangkat malam ini, yang berarti Sang Guanjian tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Jika keadaan benar-benar tak terkendali, kita tidak punya pilihan selain mengeksekusi ketiga tetua itu. Moral militer tidak boleh goyah. Sang Guanjian berkata dengan tegas. Han Hao telah mempercayakannya dengan tugas memimpin 2.000 orang, jadi dia harus memastikan bahwa misi itu dapat diselesaikan.
Mengenai masalah opini publik, itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Aku punya cara yang bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, kata Yesike tiba-tiba. Apa yang bisa saya lakukan? Nanti aku ceritakan, tapi kalau kamu mau berhasil, aku tetap butuh bantuanmu. Bisik Yesike di telinga Sangguan Jian. Begitu ya. Sangguan Jian perlahan menunjukkan ekspresi santai. Di pegunungan tandus, Yesike dan beberapa prajurit membawa ketiga tetua ke tempat terpencil. Para algojo dan tukang kapak, bersiap-siaplah. Yesike melambaikan tangannya, dan seorang pria kekar berjalan mendekat sambil membawa pisau. Waktunya telah tiba, mari kita lakukan. Bab 1358. Malam itu sunyi, dan tempat ini sangat terpencil dan tak berpenghuni. Itu adalah tempat yang bagus untuk eksekusi rahasia. Tetua ketiga tangannya diikat di belakang punggungnya, matanya terpejam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia masih gemetar ketakutan pada saat kematian. Ya, si tukang kapak berjalan di belakang tetua ketiga, menempelkan bilahnya ke belakang lehernya, dan perlahan mengangkatnya. Hanya dengan satu tebasan, dia akan terpenggal. Ayo kita lakukan, kata Yesike lagi. Ya, pedang yang berkilau itu tiba-tiba jatuh, dan ketiga tetua itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, lalu mereka kehilangan kesadaran dalam sekejap. Mereka ketakutan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dia tampak tidak merasakan apa-apa. Tetua ketiga bernapas dengan pelan. Ada yang salah. Bukankah kepalanya terpenggal? Mengapa dia masih bisa bernapas? Dia menggerakkan lengannya sedikit, dan tali yang mengikat pergelangan tangannya terbuka. Talinya putus. Ketiga tetua perlahan berdiri dan menatap semua orang dengan mata terbelalak, ekspresi tak percaya terpancar di wajah mereka. Yesike tersenyum tipis, dan para prajurit di sekitarnya tersenyum penuh pengertian. Ketiga tetua mulai meragukan apakah dia sudah mati, tetapi kenyataannya, dia tidak mati. Algojo tidak memenggal kepalanya, tetapi tali di tangannya. Penatua ketiga, berhentilah melihat-lihat, kamu belum mati. Yesike berkata dengan ringan. Junsou, apa maksudmu? Ketiga tetua itu sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Tentu saja aku akan membiarkanmu pergi. Yesike melambaikan tangannya. Saat kita kembali, pasukan akan berbaris, dan semua prajurit akan mengira aku telah memenggal kepalamu. Saat kita pergi jauh besok pagi, akan lebih sulit bagimu untuk kembali ke desa. Kau harus menghabiskan malam sendirian di gunung terpencil ini. Kenapa kau lakukan ini? Tetua ketiga, kamu seharusnya tidak bertanya banyak sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sudah mati sekarang. Ketika kamu kembali ke desa besok, kamu harus mengubah identitasmu. Yesike menatap langit. Baiklah, kita harus segera kembali, kalau tidak orang-orang akan curiga. Jadi begitulah adanya. Terima kasih, Jenderal, karena telah menyelamatkan hidup kami. Tetua ketiga juga memahami maksud Yesike dan tiba-tiba berlutut di tanah. Jelas bahwa dia sengaja membiarkan orang itu pergi, tetapi dia ingin merahasiakan semua prajurit, membuat para prajurit ini berpikir bahwa tetua ketiga yang berkolusi dengan suku serigala dan memancing serta membunuh pasukan Qin telah dieksekusi di tempat. Trik Yesike untuk menyembunyikan kebenaran dari dunia hanya diketahui oleh langit dan bumi, Anda dan saya, termasuk prajurit yang menyertainya, yang semuanya adalah orang kepercayaan Yesike dan mereka tidak akan pernah membocorkan rahasia itu. Tetua ketiga, tolong beritahu penduduk desa agar tidak menyebarkan berita itu saat kau kembali ke desa. Jika masalah ini sampai tersebar ke seluruh desa, itu tidak akan ada gunanya bagimu dan aku di masa mendatang. Apakah kau mengerti? Tentu saja, tentu saja. Mengapa kalian pulang terlambat? 10 mil di luar desa, Yesike dan rombongannya mengejar pasukan utama yang menunggang kuda. Sangguan Jian mendesak semua orang untuk mempercepat laju, seolah-olah mereka sengaja menjauh dari desa. Saya sudah bicara dengan para tetua sebelum kami berangkat, jadi butuh waktu. Yesike tidak banyak bicara. Meskipun para tetua sudah tua, mereka bisa kembali ke desa dalam waktu kurang dari setengah jam di sepanjang jalan setapak. Namun, untuk mencegah pasukan mengetahui kebenarannya, Yesike memintanya untuk menunggu hingga fajar untuk kembali. Saat itu, pasukan sudah meninggalkan 30 mil. Apakah kalian sudah menemukan sumber air? Yesike mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya dengan cepat. Wilayah utara tidak seperti wilayah jaringan sungai di wilayah selatan. Tidak banyak sungai yang siap untuk mendapatkan air, jadi yang terpenting dalam perjalanan adalah memastikan keamanan sumber air. Tentu saja, Mancang dan anak buahnya menemukan mata air pegunungan yang sejuk, dan lihatlah ini. Sangguan Jian menunjuk ke mobil di belakang, yang merupakan sebuah kincir air. Dengan ini, kita bisa menyimpan air. Jalan di depan masih panjang dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi.
Sebagai seorang komandan, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat pada saat-saat kritis. Laporkan kepada Tuan Sangguan, perintah militer dari kantor hakim daerah telah tiba. Tiba-tiba, seorang prajurit kavaleri bergegas menghampiri kedua pria itu dan menyerahkan sebuah dokumen. Rumah hakim daerah. Wajah Sangguan Jian tampak serius saat menerima surat perintah militer dari prajurit kavaleri. Sangguan, apa yang terjadi? Ye Shikai menyadari ketidaknormalannya. Sangguan Jian selalu tenang dan jarang panik. Pangkat kantor hakim daerah sangat tinggi, dan hakim daerah ditunjuk oleh Yang Mulia Kaisar sendiri. Perintah kantor hakim daerah umumnya tidak dikeluarkan langsung kepada pasukan di bawahnya. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi. Sangguan Jian membuka gulungan itu, ekspresinya menjadi lebih serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Telah terjadi pemberontakan di beberapa daerah di bagian utara Kabupaten Hanoi, dan ada juga beberapa pemberontak. Situasinya semakin memburuk, jadi misi kita mungkin harus berubah. Sangguan Jian menyerahkan gulungan dari rumah hakim daerah kepada Ye Shikai. Untuk menekan pemberontakan, meskipun Kabupaten Hanoi dekat dengan garis pertahanan tembok besar Yandu, jaraknya masih cukup jauh. Mungkinkah mata-mata klan Serigala telah menyusup dan menghasutnya? Ye Shikai telah dibuat gugup oleh mata-mata klan Serigala. Dilihat dari serangan terhadap gandum dan rumput di desa Sangsui dan serangan ini, penyusupan klan Serigala sangat serius. Saya khawatir itu bukan salah suku Serigala. Perang yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir telah melemahkan kekuatan rakyat, dan banyak pemberontak telah muncul di berbagai tempat. Mereka merupakan ancaman bagi kekaisaran. Seluruh pasukan mengubah arah dan maju ke arah barat dengan kecepatan penuh, dengan target Kabupaten Gong. Ya, Yun Cheng, Sekte Gu. Racun di tubuh gadis Qian sudah hampir hilang. Silakan tinggal di Sekte Gu selama beberapa hari lagi. Aku akan pergi dan menyiapkan obat. Dugu Tianke mengangguk dan berkata, Senior, aku harus pergi ke Gunung Suci. Belum ada berita dari Istana Dunia Bawah. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Jiqian tidak bisa melepaskan Ye Shikai, bahkan ketika dia diracuni. Yang lebih penting, jika Ye Shikai telah meninggalkan Gunung Suci dengan selamat, berita itu seharusnya sudah datang sejak lama. Qian, jangan terlalu banyak berpikir. Dia akan kembali, tapi tidak sekarang. Dugu Tianke tersenyum pahit. Sesuatu terjadi padanya. Pada saat ini, Wu Yan masuk dari luar ruangan. Meskipun usianya belum mencapai 20 tahun, dia sudah menjadi pemimpin yang berkualitas. Namun, kata-katanya membuat Jiqian merasa panik. Sayangnya, akhirnya terungkap juga. Dugu Tianke menggelengkan kepalanya tak berdaya dan meninggalkan ruangan. Wu Yan, apa maksudmu? Apa yang terjadi padanya? Di mana dia? Apakah dia terluka? Dia hilang. Wu Yan tidak menyembunyikan kebenarannya. Faktanya, Jiqian akan mengetahuinya cepat atau lambat. Daripada khawatir sepanjang hari, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Laporkan kepada Tuan, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Sebelum Jiqian sempat bertanya, seorang murid dari Sekte Gu bergegas masuk. Bab 1359. Dia memang menyebutkan namanya. Wu Yan bertanya balik. Keluarga Yan Jingchen, Chen Yuxin. Mendengar nama tamu itu, raut wajah Jiqian berubah. Sudah lama sekali Ye Shikai tidak kembali ke keluarga Chen. Sejak Ye Shikai marah kepada Chen Yuxin di Amerika Utara terakhir kali, Chen Yuxin untuk sementara waktu, melepaskan diri, untuk sementara waktu, tetapi itu tidak berarti dia telah berubah. Dia hanya khawatir akan membuat Ye Shikai marah. Dia takut tidak akan setuju dengan kedatangan Ye Shikai ke konferensi Dewa Utama, tetapi dia tidak berani berbicara langsung karena situasinya. Sekarang hidup dan mati Ye Shikai tidak diketahui, Chen Yuxin pasti tidak bisa tinggal diam, jadi dia datang ke Sekte Gu untuk menemui Jiqian. Wu Yan, dia datang untuk menemuiku, aku ingin menemuinya. Meskipun Jiqian tidak menyukai Chen Yuxin dan bahkan membencinya, dia adalah istri sah Ye Shikai, dan dia sedang mengandung seorang anak. Ye Shikai memang menghilang setelah mengikuti Jiqian ke Gunung Suci. Secara emosional dan logis, Jiqian adalah pihak yang salah, jadi meskipun tubuhnya belum pulih, dia tetap bersikeras untuk bangun dari tempat tidur. Baiklah, kau tidak perlu menemuinya, biarkan aku pergi. Mengingat situasimu saat ini, jika kau bertemu dengannya, pasti akan terjadi pertikaian besar di Sekte Gu. Aku tidak ingin kau mengganggu kedamaian Sekte Gu. Wu Yan masih sedingin biasanya, tetapi terlihat bahwa dia masih peduli dengan keselamatan Jiqian. Pergi dan beritahu dia, lalu biarkan dia masuk. Wu Yan berbalik dan berkata, Tuan, ada lebih dari satu orang di sisi lain, tetapi sekelompok orang. Haruskah kita membiarkannya masuk sendirian, atau? Ini menarik. Jika Sekte Gu kita bisa takut hanya karena memiliki lebih banyak orang, maka tempat ini pasti sudah terbagi sejak lama. Wu Yan mencibir. Kekuatan sejati Sekte Gu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Ye Shikai dan yang lainnya.
Bahkan wanita berbakat seperti Wu Yan merasa sulit untuk mengendalikannya. 10 menit kemudian, tamu adalah tamu. Silakan minum teh. Teh baik untuk kehamilan. Wu Yan berjalan ke ruang resepsi sendirian. Hanya Chen Yuxin yang ada di dalam. Anggota, badan bayangan, dan para pemimpin seperti Li Mei berdiri di luar. Tentu saja, ini pasti perintah Chen Yuxin. Seorang murid Sekte Gu perlahan-lahan menuangkan secangkir teh untuk Chen Yuxin. Saat ini, wajahnya tampak dingin dan dia mengabaikan teh panas yang diseduh. Di mana Ji Qianren? Dia telah diracuni dan sedang menjalani perawatan. Dia tidak cocok untuk menerima tamu. Wu Yan tidak berbohong, tetapi dia tidak ingin Chen Yuxin menemuinya secara langsung. Dia membawa pergi suamiku dan sekarang hidup atau matinya tidak diketahui. Apakah dia tidak punya sesuatu untuk dijelaskan? Chen Yuxin melempar cangkir teh ke tanah, seolah-olah sebuah tong mesiu diledakkan oleh percikan api. Lalu mengapa dia tidak mau pulang bersamamu dan malah lari ke Eropa? Ji Qian terdiam dan tidak dapat membantah. Memang, dia telah mengirim Ye Shikai ke istana para dewa tanpa mempedulikan perasaannya. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan perilaku ini sebagai keterlaluan. Berbicara tentang ini, Chen Yuxin tidak dapat menahan perasaan sedikit bersalah. Bahkan saat ini, dia masih khawatir apakah Ye Shikai telah memaafkannya. Wu Yan, ini urusan keluargaku, dan juga masalah pribadi antara Ji Qian dan aku. Tolong jangan ikut campur. Jika itu orang lain, Chen Yuxin mungkin tidak mudah diajak bicara, tetapi Wu Yan berbeda. Dia adalah pemimpin Sekte Gu, dan ini adalah wilayah Sekte Gu. Tidak ada yang berani bersikap lancang di sini. Bahkan jika Wu Yan mungkin tidak sebanding dengan agensi bayangan, dia memiliki setidaknya selusin jenis serangga Gu di tangannya, yang dapat dengan mudah merenggut nyawa orang-orang ini, dan tubuh mereka akan bernanah dan tidak dapat dikenali, menyebabkan orang-orang menderita kesakitan dan siksaan yang luar biasa yang tidak dapat mereka tanggung. Jika ini hanya masalah pribadi kalian berdua, maka aku tentu tidak akan ikut campur. Aku bahkan terlalu malas untuk memperhatikanmu, kata Wu Yan sambil cemberut. Kalau begitu, beritahu aku di mana dia berada dan aku akan mencarinya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan melawan. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini, dan sekarang sepertinya ini bukan lagi masalah pribadi kalian berdua. Wu Yan mengganti topik pembicaraan. Apa maksudmu? Raut wajah Chen Yuxin berubah setelah mendengar ini. Tentu saja, dia mengerti maksud Wu Yan. Sepertinya dia tidak akan membiarkan Chen Yuxin dan Ji Qian bertemu. Karena, aku juga menyukai Ye Shikai. Kalau dipikir-pikir, ini bukan masalah kalian berdua, tapi masalah kita bertiga. Apa menurutmu ini ada hubungannya denganku? Dia terdiam dan secara mengejutkan mengaku pada Ye Shikai di depan Chen Yuxin. Sepertinya dia sengaja memprovokasi Chen Yuxin. Apa katamu? Wajah Ji Qian memerah karena marah saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka Wu Yan akan menjawab seperti ini, tetapi dia juga sepertinya telah menebak sesuatu. Wu Yan selalu menjadi orang yang acuh tak acuh, dan Bu Zong selalu menjadi orang yang tidak suka berkonfrontasi, tetapi mengapa Wu Yan bersedia membantu Ye Shikai berulang kali secara cuma-cuma? Cinta tak berbalas Gu juga diselesaikan oleh Wu Yan. Jika bukan karena dia, mungkin Ye Shikai benar-benar akan menjadi boneka cinta Chen Yuxin sekarang. Kau hanya anak nakal. Jika kau mencoba menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Yuxin sangat marah sehingga ia mengeluarkan pedang Chunjun dengan ujung yang tajam. Ia telah hamil sejak lama dan tidak berniat menggunakan kekerasan, tetapi ini menunjukkan betapa marahnya ia. Kamu bisa mencobanya. Terus terang, kamu adalah orang pertama yang berani mengambil tindakan di Sekte Gu. Dinasti Qin. Dari peta, Kabupaten Gong seharusnya berjarak kurang dari 10 mil dari kita. Seluruh pasukan harus maju dengan kecepatan penuh. Sangguan Jian menunjuk ke arah barat laut. Ada beberapa kabupaten di Kabupaten Hanoi tempat para pemberontak muncul pada saat yang sama. Ini adalah masalah yang rumit, terutama di masa sulit ini. Sejumlah besar anak muda telah pergi ke medan perang, dan sisanya adalah petani. Dapat dikatakan bahwa bagian belakang kosong. Para pemberontak sangat kuat, dan jika situasinya tidak kritis, kantor hakim daerah tidak akan secara langsung mengeluarkan perintah militer kepada pasukan bawahan. Ketika semua orang tiba di kaki kota kabupaten, tempat itu sudah menjadi medan perang berukuran sedang. Ribuan pemberontak berada di luar kota, menggunakan senjata pengepungan sederhana untuk menyerang kota kabupaten. Jika dulu, orang-orang ini hanyalah perampok dan bandit. Tidak apa-apa untuk menyerang dan mengganggu desa-desa, tetapi menyerang kota kabupaten yang dijaga ketat hanyalah angan-angan. Namun sekarang, para pemberontak begitu kuat, dan para penjaga di kota tidak bersenjata lengkap, dan bahkan ada banyak orang tua dan anak-anak. Bagaimana ini bisa menjadi pasukan? Serang, rebut kota itu dan semua emas, perak, dan permata di dalamnya akan menjadi milik kita. Sangguan, situasinya sekarang kritis. Ayo turun dan berikan dukungan. Ye Shikai berkata dengan cemas. Tidak,
jangan terlalu cemas. Kali ini kita akan mengepung dan memusnahkan kelompok orang ini sekaligus dan membasmi mereka sepenuhnya. Sangguan Jian melihat ke medan di luar kota. Ye tua, aku akan memimpin pasukan berkuda untuk menyerang dan mengalahkan musuh, dan kau akan memimpin pasukan infanteri untuk menghentikan pergerakan mundur mereka. Jangan biarkan siapapun lolos. Sangguan Jian memerintahkan. Bab 1360. Sangguan Jian memimpin 300 pasukan kavalerinya dan langsung turun gunung, seperti serigala yang menerkam domba. Meskipun pasukan kavaleri dari pasukan garnisun daerah tidak memiliki perlindungan baju besi yang berat, di era ini, pasukan kavaleri juga dianggap sebagai barang berharga. Mereka yang memiliki perlengkapan pelindung pasti akan melengkapi pasukan kavaleri terlebih dahulu. Bagaimanapun, di medan perang, kualitas pasukan kavaleri sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Meskipun para pemberontak disebut pemberontak dalam nama, mereka sebenarnya hanyalah perampok dan bandit, dan paling banter mereka memiliki perlengkapan yang lebih baik. Di dinasti Qin, bahkan peralatan pertanian, sabit, dan garu harus dicatat dalam buku, belum lagi senjata. Jika Anda ingin memulai pemberontakan, bagaimana Anda bisa bertarung dengan tangan kosong jika Anda tidak memiliki perlengkapan? Semua ini membutuhkan banyak uang. Dibandingkan dengan daerah, para pemberontak tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Sangguan Jian adalah seorang pria yang memiliki seni bela diri dan keberanian yang hebat. Ia berkuda di depan, dan kavaleri di belakangnya menyerbu pasukan pemberontak. Setelah serangkaian serangan dan pembunuhan, kemunculan tiba-tiba, pasukan kejutan, itu mengejutkan pasukan pemberontak yang sudah kurang terlatih. Pentingnya kavaleri terbukti dengan sendirinya, jadi ketika Sangguan Jian membentuk kavaleri, ia dengan hati-hati memilih personelnya. Setidaknya mereka semua adalah pahlawan yang tidak takut mati. Oleh karena itu, momentum mereka sangat dahsyat dan menakutkan. Sangguan Jian melihat sebuah tangga tidak jauh dari sana, memutar kepala kudanya dan bergegas mendekat, dan memotong bagian bawah tangga menjadi dua dengan satu pisau. Bagian bawah kehilangan keseimbangan, dan bagian atas tentu saja tidak dapat menjaga keseimbangan. Seluruh tangga dan orang-orang di atasnya jatuh ke tanah. Cepat, cepat mundur. Para pemberontak tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pemimpin itu juga melihat Ye Sikei yang mengepung mereka dari belakang, begitu pula 2000 prajurit. Ini bukan garnisun biasa. Jika mereka mundur nanti, mereka pasti akan mati. Kejar mereka. Para pemberontak itu dengan cepat dikalahkan, tetapi Sangguan Jian tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Para pemberontak itu seperti rumput liar. Jika mereka tidak dibasmi, mereka akan segera kembali lagi, dan serangan mereka akan semakin ganas, sehingga semakin sulit untuk dilawan. Kerahkan formasi. Ye Sikei bukanlah tipe orang yang ingin membunuh semua orang. Dia telah membaca sejarah, dan jika seseorang harus mengatakan bahwa pemberontakan itu salah, itu hanya setengah salah. Sedangkan setengah lainnya, itu adalah hukum yang keras dan pajak yang tinggi dari dinasti Qin. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak pemberontak dan perampok? Para pemanah, bersiap-siaplah. Perhatian, tembak kaki mereka untuk mengintimidasi mereka. Perintah Ye Sikei. Di medan yang terbuka seperti itu, jika para pemanah diizinkan untuk menembak sebanyak yang mereka inginkan, mereka tidak perlu menunggu mereka untuk melepaskan diri. Anak panah acak akan cukup untuk mengubah mereka menjadi lubang berdarah. Wus, wus, wus. Para prajurit menurunkan anak panah sesuai perintah, dan anak panah itu langsung menembus tanah. Meskipun tidak ada korban jiwa, hal itu membuat para pemberontak yang ingin tumbang tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa Ye Sikei sengaja tidak ingin membunuh mereka, tetapi jika mereka mencoba melarikan diri dengan cara apapun, mereka pasti akan mati. Letakkan senjata kalian, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Ye Sikei memerintahkan para prajurit untuk berteriak. Para pemberontak ketakutan. Rute evakuasi telah diblokir sepenuhnya oleh tentara Qin. Jika mereka tidak menyerah, mereka akan dibunuh oleh Sangguan Jian. Jadi tanpa ragu-ragu, para pemberontak meletakkan senjata mereka dan berlutut untuk menyerah. Begitu banyak orang. Sangguan Jian menunggang kuda perangnya dan melihat para tawanan di seluruh tanah. Setidaknya ada 1 atau 2000 dari mereka. Pasukan pemberontak ini memang besar jumlahnya. Tidak heran kantor hakim daerah harus mengeluarkan perintah militer. Kemarilah, ikat mereka dan bawa mereka semua ke kota. Ye Sikei berteriak keras, dan para prajurit mengikat para pemberontak dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang untuk mencegah mereka melarikan diri. Lihat, Kapten. Gerbang kota terbuka. Pada saat ini, Mancang tiba-tiba berteriak. Ini tidak mengejutkan. Semua orang seperti prajurit dan jenderal surgawi yang turun ke bumi dan mengalahkan para pemberontak dalam satu gerakan. Bukankah seharusnya hakim daerah di dalam bersemangat? Kalian datang dari jauh untuk menyelamatkan seluruh militer dan warga sipil Kabupaten Gong dari kesulitan. Seorang lelaki tua berjalan keluar kota dengan cepat bersama banyak orang. Melihat 2000 pasukan Qin, dia sangat gembira. Sepertinya hakim daerah telah menerima surat permintaan bantuan. Ini hebat.
Ucap lelaki tua itu berulang kali sambil memegang tangan mereka berdua dan berjalan menuju kota. Titik. Tuan-tuan, kalian tidak tahu bahwa Kabupaten Gong kita tidak besar, dan pajak produknya tidak sebesar Kabupaten Heyang. Uang yang kita miliki tidak cukup untuk membangun garnisun yang kuat. Selain itu, banyak pemuda yang baru-baru ini direkrut karena pertempuran di garis depan. Tanpa diduga, kami menghadapi pasukan pemberontak yang besar menyerang kota. Saya tidak punya pilihan selain membiarkan wanita, anak-anak, dan orang tua ikut berperang. Jika kota itu ditembus, saya khawatir kita semua akan mati. Ketika tentara memasuki Kabupaten Gong, lelaki tua itu menjelaskan situasinya kepada semua orang. Dia adalah hakim daerah, tetapi Kabupaten Gong miskin dan lemah, dengan populasi yang tidak mencukupi dan sedikit uang untuk melatih tentara, sehingga tentara pemberontak hampir menerobos kota. Untungnya, kalian semua datang tepat waktu, yang menyelamatkan Kabupaten Gong dari perang. Terimalah salamku. Saat berbicara, hakim daerah hampir bersujud kepada Sangguan Jian dan Ye Sikai untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hakim daerah, tolong cepat berdiri. Kami hanya mematuhi perintah militer. Tidak perlu berbicara tentang kebenaran yang lebih besar. Sangguan Jian mengamati pertahanan kota dengan saksama. Benar saja, tembok kota itu hanya setinggi 2 atau 3 meter. Pada ketinggian ini, hanya perlu beberapa orang untuk menumpuknya untuk mencapainya. Dengan tingkat pertahanan kota ini, tidak apa-apa untuk melawan pemberontak dengan efektivitas tempur yang rendah, tetapi jika menghadapi suku serigala, tidak akan ada perbedaan antara kedamaian dan daratan. Meskipun daerah ini miskin dan tidak punya banyak makanan, kita tidak bisa pelit dengan penyelamat kita. Aku akan menyuruh seseorang memasak dan memberimu hadiah segera. Tidak perlu, hakim daerah. Kita masih harus terus melaksanakan perintah militer. Menurut intelijen, selain daerah Gong, ada beberapa daerah dan kota praja lain di dekat sana yang menjadi tempat pemberontak ditempatkan. Kita harus segera berangkat. Tunggu sebentar, kalau kalian mau percaya padaku, aku punya beberapa informasi di sini, yaitu tentang para pemberontak. Hakim daerah tiba-tiba menghentikan semua orang, nadanya sangat tegas, membuat orang-orang setengah percaya dan setengah ragu. Katakan saja padaku, hakim daerah. Sangguan Jian tidak khawatir hakim daerah akan dengan sengaja berbohong kepada mereka. Bagaimanapun, ini hanya daerah, dan berbohong tentang intelijen militer adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, jadi tidak ada yang berani bercanda tentang hal itu. 50 mil jauhnya dari Kabupaten Gong, ada gunung tinggi bernama Longshan. Gunung itu mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Di sekelilingnya juga terdapat gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang curam, jadi bahkan pasukan berkuda pun tidak dapat digunakan. Dulunya tempat itu adalah sarang para bandit. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa banyak orang datang ke tempat ini. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tempat ini adalah sarang para pemberontak. Mereka juga telah merekrut bandit dan perampok di sekitar, jumlahnya lebih dari 3.000 orang, dan mereka memiliki senjata di tangan mereka. Dengan kekuatan militer masing-masing daerah saat ini, sangat sulit untuk memusnahkan mereka. Selain itu, daerah ini kekurangan jenderal yang baik, terutama jenderal seperti Anda yang telah lama berada di medan perang. Ada lebih dari 3.000 orang, dengan senjata dan persenjataan, dan keuntungan dari medan. Kita tidak dapat menggunakan kavaleri kita, dan kita tidak memiliki ketapel. Saya khawatir, kita tidak dapat mengalahkan mereka. Meskipun Sangguan Jian pemberani, dia bukanlah tipe orang yang akan maju dengan membabi buta. Dengan begitu banyak orang berkumpul di Longshan, jika mereka menyerang dengan kuat, mereka akan membunuh 1.000 musuh tetapi kehilangan 800 orang mereka sendiri. Bersambung.